Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan materi kuliah kita, yaitu melanjutkan dari kitab Al-Arabiyah lil Hayat wal kitab cara cepat Arab ilmu nahu ya. Untuk kitabnya masih dicetak ya, kemungkinan semingguan lagi untuk kitab cara cepat analisa Arab ini, tapi tetap kita membahasnya. Baik, ke hari ini kita akan lanjutkan Al-Arabiyah lil Hayat halaman 6 ya. Halaman 6. Di sini ad-darsus tsani al-mufradat. Pelajaran yang kedua, yaitu kita membahas tentang mufradat ya. Lahid wastami wa'id. Coba kalian perhatikan, kalian dengarkan, dan kalian ulang. Di sini ada gambar-gambar. Pertama, tabibun. Ma makna tabib? Kama fis surah. Seperti yang di gambar ini, kira-kira tabibun itu maknanya apa? Dokter. 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 Mudarrisun. Ma makna mudarris? Guru. Guru. Kemudian zamilun. Ma makna zamil? Anak rajin. Zamil bermakna usrah, keluarga ya. Zamil itu keluarga. Lain jamil ya, kalau jim pakai jim dia apa? Tampan, cantik, jamil. Kemudian sahibatun. Ma makna sahibah? Teman ya, sahibah teman. Tapi kalau dia pakai ta ini, temannya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sahibah, sahabat tapi perempuan. Talibun, ma makna talibun? Pelajar. Pelajar ya. Kalau konteks kita, talibun ini bisa dikatakan mahasiswa. Kemudian mujtahidun. Ma makna mujtahid? Musafir. Mujtahid maknahu orang yang bersungguh-sungguh. Mujtahid maknanya apa? Orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian ukhtun. Ma makna ukhtun? Saudari perempuan. Saudari tapi dia perempuan. Kemudian akhun. Ma makna akhun? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Kemudian sahafiyatun. Ma makna sahafiyatun? Reporter atau wartawan ya. Sahafiyah, wartawan. Nasyitun. Ma makna nasyid? Anak yang rajin. Ya, orang yang rajin, pelajar yang rajin. Kalau ini mujtahid bersungguh-sungguh. Kalau ini nasyid rajin. Ma makna wahid? Satu. Nani. Dua. Salasatun. Paham? Tiga. Arba'atun. Khamsatun. Sittatun. Sab'atun. Samaniyatun. Tis'atun. Asyaratun. 10. Jadi ini mudah ya. Pernah kita pelajari sebelumnya.
at-tadribat, latihan. At-tadrib al-awwal, tugas, sil bainal qa'imah a wal qa'imah ba allati tunasibu bil makna. Coba kalian hubungkan ini tanda bagian A ke bagian B yang cocok secara makna. Baik. Al-kalimatu nasyitun alladhi tunasib ila qa'imah B ba, yang mana nih? Yang cocok dari makna nasyitun. Rajin. Nah, rajin. Jadi kalau kalian sambungkan biasanya begini ya. Nah, begitu ya. Paham ya? Kemudian sahibatun, Sahabat. sahabat. Teman perempuan. Teman perempuan. Atau yang sama di sini teman perempuan. Kemudian zamilun. Rajin. Rajin. Keluarga. Teman laki-laki lah. Zamilun. Keluarga. Tidak ada keluarga ya. Teman laki-laki. Ya, teman laki-laki. Zamil ini mustarak ya. Mustarak itu lapasnya satu, dia punya makna beberapa gitu. Mustarak namanya. Di sini dikatakan zamil itu bermakna teman laki-laki. Ya. Kemudian tis'atun. Tis'atun 9. Sittatun 6. talibun. Murid. Pelajar. Mahasiswa. Nah, ini kan ada mahasiswa ya. Mudarrisun. Guru. Sahafiyatun. Reporter. Wartawan. Tabibun. Dokter. Baik. Ad-darsu tsalits at-tarakib. Ini pelajaran ketiga ini. Tarkib artinya mencoba memahami bentuk susunan-susunan dari teks bahasa Arab atau pendekatannya ke tata bahasanya lah gitu. Masmuka ismi Muhammad. Kemananya tuh? Siapa nama engkau? Nama saya adalah Muhammad. Masmuki ismi Zahra. Siapa nama engkau? Namaku adalah Zahra. Kalau kita perhatikan susunan ini, apa yang bisa kalian ambil kesimpulan? Coba, siapa yang bisa? Dari dua teks ini, kalian bisa memahaminya gimana? Apa yang bisa diambil dari susunannya ini? Domirnya, Pak. Ya, domirnya ya. Kalau untuk laki-laki dia menggunakan apa? Kak. Nah, kalau untuk perempuan, engkau itu menggunakan ki. Itu ya, itu yang diambil paham dari teks ini. Ini literasi membaca. Man huwa akhi, huwa talibun. Man hiya ukhti, hiya talibatun. Siapa dia? Dia saudaraku laki-laki, dia adalah pelajar atau mahasiswa. Siapa dia? Dia adalah saudaraku perempuan. Dia adalah mahasiswi. Apa yang dapat kalian ambil? Pelajaran dari teks. Kira-kira apa nih? Pertama, Domir sama tokohnya. ya. Pertama, kalau dia laki-laki menggunakan kalimat domir huwa. Itu kan? Kalau dia perempuan, dia itu menggunakan kalimat
Iya. 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 Kemudian kalau perempuan biasanya berakhiran dengan apa? Tak almarbutoh, gitu kan? Butuh. Tak almarbutoh. Kalau dia laki-laki, maka tidak menggunakan dhamir Wah. dhamir tak, itu tak marbutoh. Tidak menggunakan tak marbutoh. Paham ya sampai di sini? Ini namanya literasi membaca. Kalian mencoba apa sih yang dipaham dari teks-teks itu. Man aina anta? Min aina anta? Ana min Jakarta. Dari mana engkau? Saya dari Jakarta. Min aina hal anta Jawiyun? Naam. Ana Jawiyun. Hal anta Sundawiyatun? La bal ana Maduriyatun. Siapa dia? Ini siap min aina anta? Dari mana engkau? Saya dari Jakarta. Apakah engkau orang Jawa? Iya, saya orang Jawa atau saya bersuku Jawa. Hal anta Sundawiyun? Sundawiyatun? Tidak. La bal ana Maduriyatun. Kalian paham enggak di situ? Kira-kira apa yang bisa diambil pahaman? Atau jangan-jangan ada yang salah di sini? Teks ini ada yang salah ini. Bisa enggak kalian koreksi? Ada yang bisa koreksi enggak nih? Di sini ada yang salah teksnya secara tata bahasa. Pertama ya, kalau satu benda itu dijadikan sifat nisbah, maka dia menggunakan ya nisbah namanya. Jawa ini kan kata benda ya, orang Jawa gitu. Kayak Syafi'iyun itu dijadikan satu bangsa, maka menggunakan nisbah namanya ya nisbah. Tapi di sini ada yang salah. Di sini Jawiyun anta, kemudian anta Sundawiyatun, gambarnya perempuan. Kira-kira ada yang salah enggak nih? Ya. Nah, yaitu Anta, haknya anti. nah, di Iya, sini domirnya yang salah. sini ya, seharusnya di sini anti. Kenapa? Pertama, dia perempuan. Yang kedua, ini ada tak marbutoh, betul enggak? Ini ya, ada tak marbutoh kan? Ini menunjukkan di sini anti. Karena kalau ada tak marbutoh, itu harus menunjukkan dia perempuan. Ini teks yang ada di sini. Jadi kalau dia bentuknya muannats atau perempuan, biasanya ditambah tak marbutoh. At-tadribat, tugas-tugas atau latihan-latihan. At-tadrib awal, tabadal as-su'al wal jawab kama fil misal. Coba kalian berganti-gantian. Tabadal, gantian berarti tanya jawab. Soal dan jawab seperti seperti misal berikut ini. Misalnya talib awal, hal anta jawiyun? Naam ana jawiyun. Kemudian talibah, seandainya dia talibahnya, hal anti Sundawiyatun? Naam ana Sundawiyatun. Seandainya tidak, la bal ana, nah, misalnya apa? Al-kutaiyatun, kutawiyatun. Kutayi itu thiqal ditambah waw, kutawiyatun. Al-banjariyatun, al-abugisiyatun. Coba kalau ini man anta, ini contohnya di sini ya. Nah, ana
Man anta. Ana min Kalimantan Min ya. Timur. Kalau man anta itu kamu orang mana maksudnya? Saya orang Jawa. Bukan min ya. Kalau min aina anta, ana min Tinggarong. Min ya ini man. Anda siapa? Nah, itu bisa kita sebut profesinya. Ana talibun, ana talibah. Di sini tidak ada contohnya ya. Man anta? Kaifa sihhatuka? Sihhati jayyid. Sihhati jayyid. Man huwa? Siapa dia? Dia adalah saudaraku misalnya. Huwa akhi. Min aina anta? Ini bisa kita jawab dengan ana min Jakarta, ana min Samarinda. Ya. Mas muka, ini penyebutan nama ya. Ismi, nama saya adalah siapa sini? Ahmad misalnya. Hal anta maduriyun? Apakah engkau orang Madura? La, bal ana al-Qutawiyun atau al-Banjariyun. Banjariyun, al-Banjariyu. Kaifa haluki? Bagaimana keadaan engkau? Perempuan ya. Alhamdulillah bisihhatin wa afiyatin. Hal anti malawiyatun? Ma makna malawiyah? Melayu ya, Melayu. Bukan engkau orang Melayu? La bal ana jawiyatun. Man anti? Siapa engkau? Ana talibatun. Man hiya? Siapa dia? Hiya sahibati. Ini dianu sendiri ya, diisi sendiri, dijawab sendiri. Hal huwa jawiyun? Naam huwa jawiyun. Hal hiya banjariyatun? Naam hiya banjariyatun. Untuk mengisi ini kalian mesti tahu makna-maknanya kan? Satu persatu ini nah maknanya. Kalau dulu di zaman Bapak kan melihat makna ini ya lihat kamus. Sekarang enak ya. Lihat apa kalau melihat makna paling cepat sekarang itu? Google, Pak. Nah, lihat aja Google Translate gitu. Jadi kalian ketik Google Translate ya sudah ketik Google Translate, ujiannya daring lagi di rumah lagi. Aman sentosa. Tapi nanti Bapak ajarin selain Google Translate bisa ada enggak Pak? Ada nanti cara mencari kamus itu kamus ada. Baik cukup ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi untuk pertemuan berikutnya ad-darsul rabi' al-istima', mendengar. Oh al-istima' ini kita lewati saja ya. Karena biasanya di sini mungkin ada kaset atau didengar ya. Kan asyir ila sauti ha atau kha alladzi sami'tahu. Jadi ada suara, kalian memilih ini yang dibaca pakai ha atau pakai kha. Kalian dengarkan, kalian conteng gitu. Kalau ini asyir ila sauti a atau a alladzi sami'tah. Jadi ada suara yang kalian dengar, dia menggunakan hamzah atau ain. Kalau hamzah kalian conteng sebelah sini, kalau ain sini kan kita tidak menggunakan itu kan. At-tadrib ats-tsalits asyir ila sauti ha au ha au kha alladzi sami'tah. Berarti ada 3 pilihan kan, ha atau ha atau kha. Seharusnya kan ada suara yang perlu kita dengar, ini melatih maharatul istima' ya, melatih pendengaran. Kemudian at-tadrib ar-rabi' asyir ila sauti ha au ha alladzi sami'tah. Jadi kalau di sini ha, di sini ha. Kita lewatin saja karena tidak ada tadribnya ya, percobaannya. Ini sama ini, istami' wa asyir ila sauti alladzi sami'tah. Kamu dengar
yang dibaca ini a atau a, kha atau ha, ini campuran nih. A atau a, ha atau ha, su atau su'a atau su'a gitu. Sama di sini istami wa asyir ila sautil ladzi sami'tah, shin syiddatun atau syidatun, hurratun huratun, suwalun syawalun syawalun, kuratun kurratun, tulabun tullabun. Kemudian istami' wa asyir ila sautil ladzi sami'tah, buhairatun bukhairatun, bahjatun bahjatun, hamidun khamidun, biharun bukharun, mahdun makhdun. Kemudian nanti insyaallah kita sambung ad-darsul khamis al-kalam. Al-kalam. Baik. Nanti diingatin ya batasnya, halaman 20. Kita lanjut ke gramatika bahasa Arab. Sampai di sini ada yang tanyakan? Insyaallah mudah ya. Kalian ulang-ulang saja, insyaallah mudah itu. Kita lanjut ke tata bahasa Arab. Baik, di gramatika bahasa Arab yang kita akan fokuskan kemarin kan kita sudah fokus ini. Kita akan mencari atau menganalisa 10 yang mesti kita jawab untuk dikatakan kita mahir dalam ilmu nahu, yaitu analisa yang Arab. Pertama adalah yang kita bahas tentang kalimat. Kalimat itu qaulun mufrad, ucapan yang tunggal. Jadi kalau bahasa Arab menyebut ini kalimat, itu berarti kata dalam bahasa Indonesia. Paham ya? Kalau misalnya katanya banyak, kalimat, maka dia menyebut kalam. Kalau bahasa Indonesia kan kalau satu saja namanya kata. Kata banyak tersusun namanya apa? Kalimat. Kalimat banyak lagi namanya paragraf gitu kan. Nah, kalau bahasa Arab satu kata itu disebut kalimat. Jadi kalau Bapak bilang ini kalimatnya apa? Kalian jangan bingung loh, kok disebut kalimat kan cuma satu. Itu istilah dalam gramatika bahasa Arab. Paham Tom? Aina. Baik, Nastamir. Nah, dalam bahasa Arab kalimat itu terbagi 3. Satu isim, kedua fiil, yang ketiga huruf, dan huruf itu biasanya ada yang huruf bermakna. Satu huruf dia punya makna gitu. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau satu huruf bisa tidak punya makna. Tapi kalau bahasa Arab punya makna. Misalnya hi, rabbihi, hi-nya itu punya makna dia atau nya gitu. Itu huruf punya makna. Nah, bagaimana isim itu kalau pendekatan bahasa kita bisa dikatakan kata benda, kata sifat. Nah, pendekatannya ya, tapi tidak sama persis. Fiil kalau pendekatan bahasa kita apalah, yaitu kata kerja gitu. Bagaimana cara mengenal isim? Di sini. Dengan cara ada 10 cara mengenal isim ya. Ada 10. Pertama, isim itu bisa ditandai dengan satu apa ini? Berakhiran tanwin. Jadi kalau ada un, an, in di akhirnya itu namanya isim. Paham ya? Yang kedua, isim dikenal itu kalau dia berakhiran kasrah. Berakhiran kasrah. Kasrah itu kalau bahasa kita baris di bawah. Jadi kalau akhirnya kasrah namanya isim. Kemudian yang ketiga, isim dikenal kalau berawalan. Awalannya apa? Alif lam. Misalnya al-madrasatu, alhamdu, isim. Tanda isimnya apa? Ada alif lam. Kemudian yang keempat,
isim dikenal kalau berawalan, biasanya awalannya apa? Ada ma, apalagi ada mi atau mu di antaranya tuh. Misalnya majlis, mim, atau mu, misalnya mukrimun, atau mi, sama, misalun, isim biasanya, ma, mi, mu. Kemudian yang kelima, isim itu cirinya apabila diawali dengan harful jarri. Diawali dengan harful jarri. Apa itu huruf jar? Huruf jar nanti kita akan bahas di huruf. Namanya huruf jar. Kalau kita lihat di sini ya. Nih harful jarri, harful jarrin. Bi, ka, li, la, ila, ala, mud, mundu, min, an, fi, rubba. Jadi kalau ada kalimat itu awalannya huruf yang tadi disebut, maka setelahnya itu bisa dipastikan dia disebut apa? Isim. Keenam, kalimat itu dikatakan isim kalau dia berwazan fa'ilun. Berwazan fa'ilun. Berwazan fa'ilun itu seperti malikun, nasirun. Tadi Bapak cari Qur'annya nih. Malikun, ini malikun. Ini malikun ini isim. Tanda isimnya apa? Berwazan fa'ilun. Selain itu berawalan ma, betul enggak? Ya kan? Oh ini ya, yang keenam ya. Keenam ketinggalan tadi. Ciri isim apabila menunjukkan nama. Jadi nama siapa saja, kalau dia masuk dalam teks bahasa Arab, dia isim. Isimnya ditandai dengan dia sebagai nama. Atau sebagai sifat. Seperti warna, itu kan sifat ya. Merah, ahmaru, abyadu, aswadu, itu isim. Kenapa? Karena secara makna dideteksi dia berupa sifat. Paham Tom? Atau secara makna dia menunjukkan benda. Jadi dilihat secara makna dia berupa kata benda, maka dia isim. Sampai di sini bisa dimaksud ya. Kemudian isim ditandai dengan beridhofah. Apa itu idhofah? Idhofah itu dua kosakata jadi satu. Kalau pendekatan bahasa kita, kata majmu, mungkin pernah dengar kata majmu. Kata majmu itu dua kosakata tapi jadi satu. Seperti batu kapur, kan dua kosakata ya. Dua kosakata jadi satu. Itu isim tuh. Batu kapur, batu sendiri, kapur sendiri, tapi jadi satu, dia maknanya yang ditunjuk satu. Paham itu apa itu? Nah, kita lihat coba pada pendekatan yang lain. Yang lain mungkin Rasulullahi. Nah, itu dua kosakata kan? Rasulullahi itu dua kosakata. Dia adalah isim, Rasulu isim, Allahi juga isim. Perhatikan, Bapak akan lihatkan di sini tentang idhofah. Kelihatan slide-nya ini? Kelihatan ya? Kelihatan Ustaz.
idhofah. Idhofah ya. Coba Bapak lihat dari Allah. Oh, ini idhofahnya ada ini. Nah, idhofah namanya. Idhofah itu dua kosakata. Pertama baitun sama Allah. Baitun sama Allah. Ini kan baitun rumah Allah, itu rumah Allah. Nah, maka menjadi Baitullah. Ini namanya idhofah ya. Dua kosakata menjadi satu. Sampai di sini paham idhofah itu? Jadi bait itu isim. Tanda isimnya apa? Dia sebagai idhofah. Allahi isim. Tanda isimnya apa? Ada alif lam. Berakhiran kasrah. Betul enggak? Tadi ya. Menunjukkan nama Tuhan kan? Plus juga dia sebagai idhofah. Jadi ke sini bisa dikatakan dia tanda isimnya idhofah, ini juga idhofah. Nah, biasanya kosakata pertama itu disebut mudhof. Idhofah ini kan dua kosakata ya. Kosakata pertama disebut apa? Mudhof. Kosakata kedua, nah, cirinya tidak ada alif lam, tidak boleh bertanwin. Ini ciri mudhof ini. Ciri mudhof ini tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kemudian ini sebelahnya mana nih? Itu apa? Ini cirinya baris di bawah ya. Cirinya baris di bawah. Contohnya uhibbu darsat tarikh, saya menyukai pelajaran tarikh. Ini darsat tarikh ini mudhaf ilaih idhofah namanya. Hadza yaumul jumu'ati, ini adalah hari hari Jumat. Yaumul jumu'ati adalah idhofah. Paham konsep idhofah? Jadi kalau ditanya idhofah itu terdiri dari dua kosakata. Pertama mudhaf, yang kedua namanya mudhaf ilaih ini ya. Yang kedua namanya mudhaf ilaih. Gabungan mudhaf dengan mudhaf ilaih disebut apa? Idhofah. Baik, berikutnya adalah berwazan fa'ilun. Itu mudah ya. Tadi berwazan fa'ilun seperti malikun, nasirun, jalisun. Itu namanya wazannya fa'ilun. Kemudian yang menjadi isim itu adalah dzarab. Apa itu dzarab? Dzarab itu mudah karena kalimatnya ditentukan, yaitu qabla, ba'da, ghaira, duna, amama, wara'a, khalfa, fauqa, tahta, janiba, haula, yauma, ma'a, inda, baina. Itu namanya dzarab. Jadi kalau ada kalimat ini ya isim. Tanda isimnya apa? Dia sebagai dzarab. Contoh tahta, kalau ditanya isim fi'il huruf. Ini kalau dicari sini sampai ke 8 tidak ketemu. Tapi dia sebagai dzarab. Paham Tom? Sampai di sini paham ya? Isim ya. Paham Ustaz. Baik, lanjut. Ciri isim berikutnya adalah dia sebagai ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah 3. Kalau disebut ma'rifah pada bab isim 3. Bisa ada yang namanya ma'rifah itu mausul, ada namanya ma'rifah itu isyarat, ada namanya ma'rifah itu apa? Dhamir. Mausul itu siapa saja? Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai, man. Artinya kalau ada kalimat ini
untuk menganalisa 1 sampai 9 tidak ketemu. Kalian cukup menyebut dia sebagai ma'rifah, ma'rifahnya mausul. Misal kalimat alladzi isim bil huruf, kita katakan isim ya. Kita bisa saja mengatakan alladzi ini alif lam, ada alif lam lah. Tapi yang paling persis mengatakan alladzi ini isim, dia sebagai ma'rifah. Ma'rifahnya ma'rifah mausul. Paham ya? Yang kedua, ma'rifah itu ada namanya ma'rifah isyarat. Isyarat terbagi dua, ada isyarat apa? Jauh, ada isyarat dekat. Apa itu isyarat jauh? Kalimatnya adalah dzalika, dzalikuma, dzalikum, tilka, tilkuma, tilkum, ulaika. Kalau isyaratnya dekat, hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai. Tuh. Kita belum berbicara tentang fungsi ya. Ustaz, apa fungsinya kalau jauh gimana? Tidak, kita menganalisa kata. Dhamir. Dhamir ini ya. Dhamirnya kata ganti. Ada dhamir baris munfasil rafa, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Mungkin kalian pernah dengar ini. Tapi namanya mungkin ada yang kenal, ada yang tidak. Nama dhamirnya namanya dhamir apa? Dhamir baris munfasil rafa. Ada lagi dhamir namanya dhamir baris muttasil. Huwa, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, hi, hima, him, ha, hima, hinna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, ya, ni, na. Ini namanya dhamir baris muttasil. Ada lagi nama dhamirnya dhamir baris munfasil nasab, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, itu namanya ma'rifah. Kalau kalian kuasai satu lembar ini, dari sini nih, dari sini sampai sini, kalian kuasai, dimanapun isim berada, kalian bisa deteksi. Dimanapun isim berada, kalian bisa deteksi. Baik, ini cara mengenal isim, ada 10 ya. Ma'rifah ini memecah diri lagi 3, masing-masing memiliki kalimat yang perlu kita ingat. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang ciri-ciri isim? Kita Saya silakan. Siapa nih? Ninda. begini, ya Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang syarat mengenai salah satunya itu menunjukkan nama, sifat, benda. Nah, semisal itu ada dalam pertanyaan, Ustaz, apakah itu termasuk dalam kata isim? Misalkan saya bertanya, siapa namamu? Apakah itu termasuk kata isim? Atau Siapa? gimana? Maksudnya begini, kita kan menganalisa kalimat ya. Misalnya begini. Tadi kan ada ya, yang ini tadi. Man ismuka begitu ya. Ma ismuka begitu ya. Ini kan nih siapa namamu ya gitu ya. Apakah kalimat isim begitu? Jadi begini Ninda, jadi kita belajar menganalisa kalimat itu isim. Coba kita akan analisa ya satu ini nih. Nah ini, gedenya. Mas muka ini ada 3 kosakata ya. Ma 1 kan, ismu 2, ka 3. Dianalisanya satu-satu. Ma ini isim, fi'il, isim atau bukan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ma ini isim atau bukan?
Isim. Tanda isimnya apa? Ada huruf kasrahnya Ustaz. Ada huruf kasrah. Kasrah. Kasrah itu kan baris di bawah. Ma, baris bawahnya ada enggak? Iya. Ayo, ma gitu. Ini kan tanda isimnya ini ya. 10 ini. Masalahnya kalian belum punya bukunya itu. Ya ini 10 pokoknya gitu. Sekarang kita analisa ma. Ayo, siapa bisa? Dia isim. Oke, kita sepakat. Tanda isimnya apa? Berawalan ma. Berawalan? Huruf mim. Ya, betul ya. Kan kita sepakat cirinya begitu. Berawalan ma ini. Biasanya kalau ada ma ini isim. Tapi ada yang lebih spesifik. Artinya kalau ma ini kan personal ya. Satu titik saja. Tapi ada yang lebih pasti dia isim. Yaitu dia adalah ma'rifah. Loh kok bisa Ustaz? Ada. Maripahnya maripah mana? Mausul. Mausulnya yang mana? Ma. Nah, kelihatan kan? Paham ya? Jadi ma yang di sini, ma di sini nih. Ma yang di sini, dia isim. Tanda isimnya satu berawalan ma. Yang kedua, dia ma'rifah. Ma'rifahnya ma'rifah apa? Ma'rifah mausul. Persisnya yang mana? Ya ini. Kita tahu ini. Baik, lanjut lagi. Ismuka, masmuka. Masmuka ini dua kosakata jadi satu ya. Jadi dua kosakata jadi satu. Paham kan? Nah, sekarang ismu ini isim fi'il huruf. Fi'il kan kita belum belajar ya, huruf belum belajar. Dia isim ya. Ismu ini isim. Tanda isimnya apa? Idofa bukan sih? Ya, beridhofah. Idofa. Nah, makanya untuk idhofah ini kalau pertama susah gampang, makanya Bapak kasih tahu ismuka ini dua kosakata, dia digabung jadi satu. Ismu sama ka gabung jadi satu. Jadi ismu isim, tanda isimnya beridhofah ya. Idofa. Jadi kalau di sini beridhofah tanda isimnya, di sini otomatis dia idhofah juga nanti sini. Karena dua kosakata kan. Kosakata pertama namanya mudhof, kosakata kedua namanya apa? Mudhof ilaih. Gabungan antara mudhof dan mudhof ilaih disebut apa tadi? Idhofah. Lanjut Kak lagi nih, Kak. Kak ini isim ya. Tanda isimnya tahu enggak? Tanda isimnya ada tahu enggak Kak itu? Garis mutasi. Tanda isimnya apa? Yang 10 ini dulu. Tanda isimnya maripah. Betul enggak? Terus maripahnya maripah apa? Domir baris Domir. Domir. Domirnya domir apa? Baris. Baris mutasi. Nah, ini kan ada kak ya. Ya. Paham ya? Jadi satu lembar ini, satu lembar halaman 12 ini, dimanapun isim berada, insya Allah bisa kalian deteksi. Nah, coba nih. Ini bacanya apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Hebat ya. Belum belajar sudah bisa nih, tambah harakat loh ini loh. Nggak ada harakatnya loh, bisa kalian baca nih. Surah Al-Fatihah nih. Baik, coba kalian perhatikan. Rabbi, artinya Tuhan ya, Rabbi ini ya. Kira-kira isim bil huruf nih, Rabbi ini. Isim gitu ya, kita belum belajar huruf fi'il ya. Dia isim ya, tanda isimnya tahu enggak apa tuh? Siapa yang tahu tanda isim Rabbi? Apa? Nama orang.
nama siapa Rob Tuhan itu? Kecuali ada KTP nama saya Tuhan gitu. Nah itu tanam Allah. Apa? Robbi itu isim. Tanda isimnya apa? Idofah bukan loh, Ustaz. Oke, dia beridhofah dua kosakata ya. Tapi Bapak menyebut satu saja Robbi. Ini isim karena dia berakhiran kasr. Betul enggak? Berakhiran Bukan, kasrah. Ustaz. Kan sederhana, menganalisa itu sederhana sebenarnya. Kita kuasai yang 10 itu, lalu kita analisa. Ad-dallina, ad-dallina, orang-orang yang sesat artinya. Ini isim ya, tanda isimnya apa nih? Berawalan alif lam. Nah ini kan mudah dianalisa ya, berawalan alif lam. Alif lam. Kalau him, tanda isimnya apa? Him, Arifah. marifah. Marifahnya marifah apa? Domir. Domirnya domir apa? Baris mutasil. Domir baris muttasil him. Nah ketemu kan? Ini him ya. Nah ini him. Paham ya cara menganalisa? Ini baru isim loh. Iya, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Ada yang tanyakan lagi tentang mengenal isim ini? Metodenya sederhana. Kalian kuasai satu lembar ini. Kalian coba praktekkan per kosakata. Per kosakata. Nanti kita praktekkan per kosakata. B ini huruf. Dia ada kolom 12, kolom pertama ya. Nih kolom pertama huruf jar B. Kemudian ismi, isim. Tanda isimnya berakhiran kasrah. Allahi isim. Tanda isimnya dia ada alif lam menunjukkan nama. Nama Tuhan kita kan Allah ya. Kemudian selain itu berakhiran kasrah. Ar-Rahmani isim. Tanda isimnya apa nih? Alif lam. Alif lam. Selain alif lam baris bawah. Kasroh. Kasrah. Ar-Rahmani isim bil huruf. Isim. Tanda isimnya apa? Isim. Alif lam dan kasroh. Alif lam dan kasrah. Alhamdu isim. Tanda isimnya apa? Alif lam. Alif Awali lam. alif lam. Kemudian li huruf. Tanda hurufnya apa? Ada di kolom 1. Ada di kolom 1. Jadi mengenal huruf ini mudah karena sudah dipatok ya. Nih, huruf cuma ada 13 yang perlu dikenal dulu. Ada 13 kolom. Kolom 1 harfu jar bi ka li. Nah, alhamdulillah tadi ya. Allahi isim, tanda isimnya 1. Dia menunjukkan nama. Kedua berakhiran kasrah. Yang ketiga diawali harful jarri. Paham kan yang diawali harful jarri tadi? Didahului huruf jar. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ini dua kosakata jadi satu. Berarti dia beridhofah. Beridofah. Rabbi isim, tanda isimnya 1 beridhofah. Yang kedua dia berakhiran kasrah. Al-alamina isim, tanda isimnya beralif lam. Yang kedua dia beridhofah. Beridofah. Sampai di sini paham? Paham ya? Iya, paham, Ustaz. Nah, bagaimana teknik mengingatnya? Bagaimana teknik mengingatnya ini? Kan banyak nih Ustaz, 10, belum lagi dzarab, mausul, banyak ini. Susah nih Ustaz, ada tekniknya. Yaitu dengan teknik syair. Nah, ini penting kalau kalian kalian kan ya pendidikan agama Islam ya. Satu saat kalian mau mengajar bahasa Arab, mengenal ciri-ciri isim, nanti itu gunakan metode syair kepada anak-anak. Dengarkan, ini Bapak ajarin cara mengingat ciri-ciri isim dengan metode syair.
Ini Bapak rekam ya, nanti kalian bisa cut itu, potong. Salah. Ciri-ciri isim itu ada 10. Berakhiran tanwin, berakhiran kasrah, berawalan al, berawalan makmimu, diawali dengan harful jarri menunjukkan nama, berwazan fa'ilun, beridhafah dharab dan ma'rifah, beridhafah dharab dan ma'rifah. Itu lagu apa itu? Ayo, siapa tahu lagu apa itu? Ampar pisang. Ya, baik. Dhorab lagi nih, perhatikan dhorab, syairnya, syair dhorab nih. Qabla ba'da ghaira duna amama wara'a khalfa fawqa tahta janiba hawla yauma ma'a inda baina yauma ma'a inda baina. Itu syair apa itu? Salatullah atau ya taibah, ya taibah. Lanjut, ma'rifah, ma'rifah ada mausul. Perhatikan syairnya. Alladzi alladani alladzina mausul, alladzi alladani alladzina mausul, allati allatani allati alla imaman, allati allatani allati alla imaman. Udah, cari sendiri ya. Lagu apa itu? Isyarat, perhatikan. Dzalika dzalikuma dzalikum dzalikum tilka tilkuma tilkum ulaika hadza hadzani haula'i haula'i hadhihi hatani haula'i haula'i. Lanjut, dhamir. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu huma hum ha huma hunna ka kuma kum ki kuma kunna iya nina hihima him hahima hinna kakuma kum ki kuma kunna iya nina iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana.
Baik, itu syair teknik supaya kalian lebih mudah mengingatnya. Kalau dibaca huwa, huma, hum, alladzi agak susah. Tapi kalau kalian bikin syair sambil cuci piring kan bisa santai gitu mengingatnya. Paham ya? Baik, insya Allah nanti kita akan sambung lagi cara mengenal fiil. Nah, kalau kalian ketahui fiil ini satu lembar ini, kalau kalian kuasai dimanapun fiil berada, insya Allah bisa dideteksi. Bukunya insya Allah nanti diinfokan ya kalau sudah selesai. Siapa yang checklist itu nanti Bapak kasih ke Kosmanya. Baik, terakhir ada yang tanyakan tentang materi kita hari ini? Atau sudah lumayan betaus kepala kalian? Sudah ya? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kira cukup sampai di sini. Insya Allah kita sambung pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.